makan, minum, ibadah, ya kebutuhan rohani juga sama. Makanya kalau bisa nanti yang di luar juga bisa masuk ini ke dalam biar mendengarkan semuanya. Kalau sudah kebutuhan rohaninya, jasmaninya tercukupi, insya Allah keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Termasuk yang keuangannya juga sakinah, ya Bu ya. Keuangannya sakinah. Wujud kita di dalam rumah tangga itu ada dua, antara syukur dan sabar. Ketika Allah berikan harta sekian, kita bersyukur. Ya, ketika kita ditimpa kesulitan, kita bersabar. Sehingga dengan kesabaran ternyata Allah datangkan pertolongan dengan pemberian yang kita tanpa usaha, terjadilah dua-duanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya di dunia ini tidak perlu kita khawatirkan lagi, sudah selesai. Karena Allah telah menentukan garis rezekinya, umurnya, kebahagiaan dan kesengsaraannya. Tinggal kita tujuannya adalah ridho Allah, dapatnya surga Allah. Tujuan akhir kita di mana, Bu? Tujuan akhir kita adalah surganya Allah. Ekonomi cuma sarana saja, ya Bu ya, alat saja, tangga saja menuju kepada surganya Allah. Ya, bukan tujuan akhir. Ketika kita bekerja itu bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhir itu adalah kita dapat ridhonya Allah. Kalau cara kita menuju ridhonya Allah salah, contoh kita mau bangun musola, kita mau bangun panti asuhan, tapi dananya dari yang haram, tetap tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan sarana menuju ridhonya Allah itu benar kita cari, karena tujuan kita cuma satu, yaitu ridhonya Allah. Coba Bu, kalau semuanya yakin ya dengan keimanan ini menghujam di dalam dadanya, maka akan terjadi kedamaian, ketenangan, dan Islam hadir. Di situ ada Islam. Islam itu hadir. Kalau kita seandainya melihat di depan kita ada barang bukan milik kita, kita tidak mencurinya, Islam hadir di dalam diri kita, maka kita telah menerapkan nilai Islam. Karena Islam itu bukan hanya akal saja, tapi hati juga harus dibawa. Ya Bu ya, kalau akal saja tidak akan sampai, tapi hati nurani kita bagaimana mengatakannya? Sal domiroh, kalau dalam bahasa keimanan, sal domiroh, tanya hati kecilmu. Ketika basiroh kita, hati kecil kita mengatakan jangan, maka akan terjadi jalan yang lurus sehingga kita mencapai ridhonya Allah. Begitu juga ini yang saya mau sampaikan, bagaimana kita masuk surganya Allah sekeluarga. Ya, masuk surganya Allah sekeluarga dengan 3 ciri-ciri. Kalau ibu-ibu kita semuanya ada di 3 ciri ini, berarti kita berada di surganya Allah bersama keluarga kita, anak cucu kita. Mau semuanya? Coba pastikan ada 3 ini ya. Alladzina yu'minuna bi adillah wa la yanquduna al-mitsaq, yang menepati janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kita berjanji pada Allah, taat kepadanya. Dalam kandungan pun kita sudah amantu billah, kita beriman kepada Allah, maka iman harus ada dalam hati kita. Kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya, janji. Dan tidak merusak perjanjian antar sesama di dalam muamalah. Kalau ibu hari ini ada berjanji, jangan kau ingkari, jangan kau khianati, dan lain sebagainya. Insya Allah sifat ini ada dalam diri kita, maka kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita berada di surga Aden dan malaikat menyambut kita. Ini ciri yang pertama, penduduk penghuni surga sekeluarga. Yang kedua adalah wala yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Barang siapa yang hari ini kondisinya tidak baik dengan keluarganya, mari kita sambung silaturahmi. Sekat-sekat yang tidak baik dalam diri kita hilangkan. Musuh kita bukan saudara kita, musuh kita bukan keluarga kita, tapi musuh kita adalah setan. Maka sekarang berdamailah, sambung silaturahmi, maka kita akan berada di surganya, surga Aden, dan malaikat menyambut kita. Ya, disambung. Kalau pengen umurnya diperpanjang lagi, sambung silaturahmi. Yang ingin rezekinya diluaskan lagi, sambung silaturahmi.
Ini bukan kata saya tapi firman Allah dan kata hadis Nabi. Insya Allah kita diluaskan rezekinya. Rezeki bukan urus soal materi, tapi kedamaian dalam keluarga, tetangga baik, ya, pekerjaannya nyaman, mudah dan sebagainya. Rezeki juga kesehatan ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu ada di sini berarti di sini nomor 2 nih. Ridho Allah nomor 1, kesehatan nomor 2, ketiga waladin soleh, yang keempat baru materi. Kalau ibu-ibu hari ini, kita semua hari ini dalam materi, rezeki materi kita tidak sampai miliarder misalnya, berarti kita dapat kesan, berarti kita dapat rezeki Allah nomor 2. Ridho Allah nomor 1. Jadi bersyukur. Itu ya Bu ya. Jadi silaturahmi wa yakhafuna soal hisab, dan kita takut akan hisab buruknya Allah. Hari ini kalau kita ada merasa pengawasan yang begitu ketat melekat pada dalam diri kita, berarti keimanan ada dalam hati kita. Alhamdulillah. Ibu merasa ada yang ngawasi. Ada orang yang nggak merasa diawasi, ya Bu ya. Ini luar biasa. Kalau seandainya ada dalam diri kita pengawasan yang melekat, berarti itu adalah aset termahal. Aset termahal itu yang menyelamatkan dia di surganya di dunia dan akan mengantarkan ke surganya Allah. Aset termahal. Saya katakan lagi itu aset termahal. Kalau kita miliki, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang kedua, yang menyambung tali silaturahmi yang Allah telah perintahkan, dan kita takut akan su'ul hisab, yaitu hisab buruk. Artinya kita semuanya diberi umur, diberi harta, itu sementara. Artinya apa Bu? Ada pertanggung jawaban. Jangan kira nggak ada. Umurnya untuk apa dihabiskan 60 tahun, 70 tahun untuk kebaikan, 14 tahun. Badannya untuk dibawa kemana? Alhamdulillah selamat buat bensin. Yang ketiga, hartanya dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ketika pertanyaan pertama benar dari yang halal, selamat.